8 triliun dolar ini ya seperti apa. Tapi kalau kita lihat dari sisi daya saingnya produk Indonesia kalau misal di comparison sama hasil-hasil negara lain, tahulah China, Australia, ini seperti apa Pak? Ya kalau produk itu kan sudah ada itunya Mbak, sudah ada parameternya ya. Parameternya kan sudah misalnya kalau di boksit yang kita kenal ada AL itu aluminium ya. Aluminium itu tingkatannya ada dari mulai berapa, mau 45, 46, 47, 48 gitu ya. Jadi aluminium juga begitu. Artinya semua produk yang akan keluar itu sudah tersertifikasi yang sama. Jadi kalau persaingan produksi hampir mirip-mirip aja ya. Nggak mungkin lah ada yang, wah ini beli aja di Indonesia nih lebih bagus dari Australia atau lebih bagus dari Cina. Tapi mungkin nggak seperti itu? Kalau secara teknis sih bisa ya bisa enggak sih. Artinya belum terkaji apakah ada perbedaan-perbedaan sangat fundamental. Kalau boksit ada, ya kan, monohydrate atau apa itu ada pembedanya gitu ya, meskipun AL-nya sama. Tapi kalau alumina saya kira ya mirip-mirip lah ya, karena yang dibutuhkan di produk ini kan seperti aluminium juga nanti hasilnya kan sama, ya aluminium ya. Aluminium itu kan sudah 100% ya. Alumina aja sudah 99, sekian persen lah. Kalau di smelt aja udah jadi aluminium. Artinya di smelter ya, dibakar lagi ya, itu sudah jadi meleleh. Karena kita kan masih pasir putih ya. Iya ya, berarti kalau gitu secara kualitas sih sebenarnya ya sama lah, most likely karena sudah diatur juga begitu ya dari sisi kualitas. Kalau dari serapan dalam negeri Pak? Serapan dalam negeri untuk? Untuk aluminium seperti apa? Kalau aluminium kan ujungnya nanti Pak. Kita sekarang bicara alumina. Alumina dulu, oke. Alumina di dalam negeri nggak bisa diapa-apain Pak. Harus dimasukkan ke dalam smelter aluminium. Kita baru ada Inalum di Asahan ya. Dan itu kan produksinya 350, paling banyak juga 400 atau 500 ya. Jadi sangat sedikit. Kegunaannya itu nanti kalau memang kita sudah mendirikan smelter aluminium. Nah itu baru antara boksit jadi aluminnya diserap di dalam negeri menjadi aluminium. Aluminium tadi kan kebutuhan dunianya kan, kebutuhan Indonesia aja masih hampir 58 di supply dari sana. Ya kalau kita bisa 2,5 juta ton aluminium, selesai sudah barang itu Pak. Sudah bisa kita berdaya dengan hasil kita sendiri. Karena memang ujung yang paling di ujung itu adalah aluminium. Masuk kali kalau kayak gitu 3,8 triliun dolar ya Pak? Kalau masuk tadi aluminium saya udah hitung tuh 2,5 itu kali 3.000 kan. Berarti tetap juga nggak masuk di angka 3,8 triliun tadi. Belum ketemu juga itu. Ya nanti kalau dampaknya apakah nanti jadinya kalau langsung turunannya ingot atau apa-apa. Jadi produksi mobil atau apa bahan-bahan apa saya nggak tahu juga ya. Saya bukan ahlinya sampai sana ya. Cuman kalau saya urut dan tadi diskusi dengan teman-teman saya dapat masukan nah ini dari mana nih? Terus kita hitung-hitung lah secara kasat ya, gampangnya gitu. Supaya bisa diterima oleh masyarakat tuh mudah menghitungnya. Kira-kira dari mana? Nah, itu saya mungkin perlu nanti mendalami lagi. Baik, karena masih melihat di angka 3,8 triliun rupiah itu ya. Triliun dolar Mbak? Iya dolar, ya bukan rupiah dolar ya. Saya sampai saking terkesimanya begitu ya. Nah kalau sekarang sebenarnya bagaimana asosiasi melihat kepastian hukum, kemudian juga tata kelola nih Pak Ronald ya dalam kasus boksit sitaan dan lain sebagainya. Ini seperti apa sih Pak? Karena kan banyak ternyata kalau dibilang tadi jantungnya 3 ya kan karena banyak hal-hal yang harus ditangani selain regulasi yang berubah-ubah begitu ya. Ada hal-hal teknis lainnya. Pak. Sebetulnya kalau secara kepastian hukum ini sebetulnya pengusaha ingin dapat kepastian hukum. Jangan pengusaha ini seperti nanti HPM ya Mbak. Ini baru sinyalemen ya. HPM itu ditetapkan tapi dibayar di bawah harga HPM. Apakah nggak nanti jadi temuan? Bisa saja jadi under invoicing gitu ya. Tapi mungkin jadi transfer pricing ya. Nggak tahu juga itu gimana istilahnya, saya juga bingung itu mendudukannya. Nah ini juga bisa jadi temuan nih kalau mau dijadikan temuan. Kok harga ini kamu jual di bawah harga ini? Ya ini baru ungkapan kemungkinan akan bisa terjadi kalau seperti itu. Mudah-mudahan sih tidak. Maka kepastian hukum ini harus jelas terjaga agar kita juga untuk the long term itu kita tenang gitu. Kayak kemarin kan dengan adanya kita keterlambatan rencana smelter, kita sudah denda, kita masih juga kena hal-hal yang
dipertanyakan kenapa you nggak jadi. Kalau you nggak jadi dengan persentase kecil berarti you balelo dong. Artinya nggak bener nih. Justru persentase kecil itu kita tunjukkan hal yang sebenarnya. Ya. Memang segini gitu loh, mau diapain? Karena memang nggak bisa jalan karena banyak faktor gitu. Ada COVID, ada ini. Meskipun kita nggak mau cari alasan lah. Semua itu lockdown, semua itu tidak ada yang berdaya untuk bisa melakukannya. Jadi bukannya berarti kita nggak. Tapi jangan salah, kita sedang menegosiasi loh yang kemarin mereka tidak selesai. Sekarang sedang bernegosiasi, alot negosiasinya belum selesai. Saya ini monitor sebagai ketua asosiasi, melihat perkembangan dia. Jadi semangatnya para pengusaha ini tinggi. Jangan lagi dibebani lah dengan ya sekarang itu kan saya dengar ada yang diperiksa, ada yang di apa, ada yang di ini. Itu tujuan pemeriksaan itu ya hal-hal yang kadang-kadang anomali dengan aturan-aturan yang ada. Aturannya kan kalau dia tidak bisa menyelesaikan selesai didenda, ya selesai lah. Gitu. Tapi kalau dikait-kaitkan semua ya bisa aja. Kalau mengkaitkan kan nggak ada hal yang nggak bisa dikaitkan. Yang benar aja bisa jadi salah kok. Yes. Apalagi yang udah salah. Tapi kalau tadi soal sitaan segala macam, bagi kami nggak akan ikut di situ karena kami tidak terlibat di sana. Karena kami ingin jadi penambang yang baik. Okay. Kami mengikuti peraturan-peraturan dengan ketat, tapi kami juga jangan diganggu hal-hal yang kadang-kadang kami tidak melakukannya, tapi itu sudah dituduh-tuduh yang enggak. Ini juga kasihan lah, teman-teman ini kan sudah berusaha keras untuk bisa mendudukan pada proporsi sebagai pengusaha yang baik. Tapi sudah dicap macam-macam kan ada apa ya mental breakdown gitu. Jadi kita juga tidak mengharapkan nih para penambang ini berhenti loh semua. Karena berhenti dan hidup lagi susah, Pak. Betul. Tidak seperti kita kalau duduk sebentar lari terus bisa. Ini nggak bisa. Ini padat modal dan memang bukan pekerjaan yang ringan. Ya.